Selamat datang di Daily Scan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas alur cerita dari sebuah drama yang berjudul Justice yang rilis pada tahun 2019. Drama yang sempat dilarang tayang di Korea ini karena memperlihatkan para petinggi negara yang bersujud kepada seorang bangunan biasa sangat seru untuk dibahas karena akan melibatkan mafia, gangster, jaksa, hingga psikopat sadis berhati dingin yang ikut memeriahkan drama kita kali ini. Si cantik Nana yang berhasil memerankan peran utamanya yang harus berjuang bersama dengan mantannya sendiri menambah keseruan lagi di drama Justice ini. Baiklah, tanpa banyak spoiler di awal seperti konten-konten kita sebelumnya, kali ini biarlah rating yang berbicara. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria berlumuran darah yang berjalan dengan tatapan penuh kekosongan. Pria tersebut bernama Lee Tae-young yang di perjalanan itu ia didatangi seorang pria tua yang berbagi segelas whisky. Pria tua tersebut bernama Pimpinan Song, seorang kepala bangunan biasa yang mampu membuat para menteri di Korea bersujud kepadanya. Lee Tae-young adalah seorang pengacara hebat yang hanya melayani para pejabat atau konglomerat yang telah melakukan tindak kejahatan. Seorang wanita bernama Yong-mi yang telah mendapatkan tindak pemerkosaan harus merasakan kepintaran dan kekejaman Tae-young yang berhasil membela pelaku sehingga pelakunya bebas tanpa syarat. Sebesar apapun kejahatan yang dilakukan oleh kliennya, Tae-young selalu berhasil memenangkannya. Namun Lee Tae-young hanya bisa dikalahkan oleh seorang jaksa cantik yang bernama So Yun-a, mantan pacarnya sendiri yang menjadi satu-satunya orang yang sangat ditakuti oleh Lee Tae-young. Tae-young tidak bekerja di sebuah firma hukum atau apapun itu. Ia hanya menerima pekerjaan yang diberikan oleh Pimpinan Song. Pimpinan Song hanyalah seorang kepala konstruksi bangunan biasa. Namun di balik semua itu, para menteri sampai bersujud kepadanya. Suatu hari, Lee Tae-young ditugaskan oleh Pimpinan Song untuk membebaskan seorang gangster yang saat ini di penjara. Gangster tersebut bernama Yang Chul-ki. Sekilas Tae-young cukup mudah hanya sekedar untuk membebaskan seorang tahanan biasa. Namun saat di persidangan pembebasan gangster itu, Tae-young harus mendapatkan kekalahan telak tatkala si cantik Nana berhasil mematahkan semua argumen yang telah disusun oleh Tae-young. Tak hanya itu saja, Nana juga menyebutkan sebuah tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Yang Chul-ki 7 tahun yang lalu, yang sampai saat ini kasus itu belum mencapai kesimpulannya. Berdasarkan kasus 7 tahun yang lalu itu, hakim memutuskan untuk menunda sidang dan memberikan waktu baik bagi pihak Tae-young atau pihak kejaksaan untuk mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan Yang Chul-ki. Cerita lalu mundur 7 tahun ke belakang. Tepatnya pada tahun 2012, seorang artis muda harus kehilangan nyawanya yang disinyalir dihabisi oleh Yang Chul-ki dengan sangat keji. Kasus pembunuhan 7 tahun yang lalu itu memanglah sangat janggal karena semua CCTV dan barang bukti telah hilang dalam waktu sekejap. Akan tetapi sebelum kejadian, seorang kurir terpantau memasuki lokasi pembunuhan yang membuat kurir itu mengetahui siapa dan seperti apa kekejaman yang terjadi di sana. Namun naas bagi kurir muda itu, karena sehari setelah peristiwa di sana, kurir tersebut harus meninggal dalam sebuah kecelakaan yang telah disetting oleh seseorang. Diceritakan, kurir itu adalah adik Lee Tae-young dan keluarga satu-satunya yang kini tersisa kini hanyalah tinggal kenangan saja. Tae-young sangat terkejut karena ia baru mengetahui jika kematian adiknya berkaitan langsung dengan peristiwa yang terjadi pada 7 tahun yang lalu. Atas bukti foto tersebut, Tae-young kini benar-benar dilema karena ia harus membebaskan orang yang kini mungkin saja berkaitan dengan kematian sang adik.
Berdasarkan hal itu pula, Taeyong langsung menemui pimpinan Song dan meminta agar pimpinan Song menghentikan rencananya untuk membebaskan Yang Chulki. Akan tetapi entah mengapa pimpinan Song bersikeras ingin membebaskan Yang Chulki, dan hal itu membuat Taeyong sangat kecewa terhadap atasannya itu. Pertemuan antara Taeyong dan pimpinan Song berawal setelah sehari kematian adiknya. Saat itu, Taeyong yang berencana membalaskan dendamnya didatangi oleh pimpinan Song yang menawarkan sebuah cara yang sangat aman untuk Taeyong membalaskan dendamnya. Dan sebagai imbalan, Taeyong yang memiliki bakat harus menjadi seorang pengacara yang hanya bekerja untuknya. Kembali ke masa sekarang, hubungan antara pimpinan Song dengan Yang Chulki ternyata memanglah sangat misterius. Karena setelah mereka saling menukar informasi, seorang detektif yang bekerja bersama Nana dalam menggali kasus 7 tahun yang lalu tiba-tiba ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kecelakaan. Kematian detektif itu juga didengar oleh Taeyong yang kini semakin yakin jika kasus pembunuhan 7 tahun yang lalu ada kaitannya dengan kematian sang adik. Ia juga semakin yakin jika seseorang sedang berusaha menutupi semua kasus yang berkaitan dengan kematian 7 tahun yang lalu. Berdasarkan kejanggalan tersebut, di hari itu pula Taeyong dibantu dengan asistennya langsung mengumpulkan beberapa CCTV yang mungkin ada di sekitar lokasi pembunuhan. Setelah memeriksa beberapa CCTV yang telah dihancurkan oleh pelaku, untungnya mereka menemukan sebuah CCTV yang masih utuh. Di dalam rekaman CCTV itu menampilkan jika beberapa jam sebelum kejadian, adik Taeyong yang bernama Taejun memberikan sebuah paket kepada seorang wanita. Dan ternyata wanita itu adalah Yongmi yang telah Taeyong permalukan saat sidang pemerkosaan saat di awal film tadi. Setelah menerima paket itu, Yongmi ternyata memberikannya kepada Yang Chulki yang wajahnya terekam jelas di CCTV. Berdasarkan fakta yang baru ia temukan, Taeyong langsung menemui pimpinan Song dan memohon agar ia menghentikan rencananya untuk membebaskan Yang Chulki. Akan tetapi entah apa yang pimpinan Song rencanakan, ia tetap bersikeras ingin membebaskan Yang Chulki. Dan hal itu tentu saja membuat Taeyong sedikit curiga akan keterlibatan pimpinan Song dengan kematian adiknya. Kejanggalan juga terjadi di pengadilan karena Nana yang kemarin bertugas sebagai jaksa tiba-tiba digantikan oleh jaksa lain yang tentunya sudah disuap. Di hari itu secara resmi Yang Chulki dinyatakan bebas dari penjara karena tidak adanya satupun bukti yang menunjukkan jika Yang Chulki terlibat ke dalam pembunuhan yang terjadi 7 tahun yang lalu. Alasan Taeyong mau membebaskan Yang Chulki karena Yang Chulki sudah sepakat akan memberikan sebuah bukti atas kematian adiknya. Dan untuk mengambil bukti itu, Taeyong harus pergi ke rumah Yang Chulki seorang diri. Setelah bebas dari penjara, Yang Chulki langsung menemui pimpinan Song. Pimpinan Song yang memang terlibat ke dalam kematian adik Taeyong berencana akan memberangkatkan Yang Chulki dan keluarganya ke Australia. Karena kini satu-satunya orang yang bisa membongkar dosa yang telah dilakukan oleh pimpinan Song hanyalah Yang Chulki seorang. Saat malam semakin larut, Taeyong dibuat terkejut tatkala ia melihat Yang Chulki yang baru saja keluar dari rumah pimpinan Song. Hal itu membuat Taeyong semakin curiga jika pimpinan Song yang telah ia anggap seperti kakaknya sendiri memang terlibat ke dalam kematian adiknya. Taeyong yang mengetahui jika pimpinan Song telah membayar Yang Chulki agar tutup mulut, lantas menawarkan uang sejumlah $1 juta untuk barang bukti yang kini dimiliki oleh Yang Chulki.
Ia yang mendapatkan tawaran sebesar $1 juta dari Taeyong pun lantas menaikkan harganya untuk pimpinan Song. 어떤 생각하지 마시고요. 내일 아침 8시 장소는 문자 보내. Tak lama berselang dari itu, Taeyong sengaja memberitahu pimpinan Song jika ia menawarkan uang sejumlah $1 juta untuk rekaman yang kini Yang Chul-ki miliki. Taeyong sengaja memberitahu pimpinan Song demi mengetahui sebesar apa pimpinan Song mau berkorban demi menjaga rahasianya dengan Yang Chul-ki. Mendengar kabar tersebut, pimpinan Song langsung mengirimkan uang yang diminta oleh Yang Chul-ki. Dan di hari transaksi, baik tim Nana maupun tim Taeyong berlomba-lomba dalam mengejar Yang Chul-ki yang kini keberadaannya sudah terdeteksi. 체포되면 나 아무것도 못 건져. 한 번 더 장난치면 그땐 뒤진다고. 걔네들. Dalam kondisi terdesak itu, Yang Chul-ki berjanji akan memberikan handphone milik adik Taeyong. Bahkan ia juga mengetahui siapa dalang yang telah melenyapkan nyawa adik Taeyong. Di lokasi yang sudah dijanjikan, Taeyong yang satu langkah lagi mendapatkan petunjuk dari apa yang selama ini ia cari harus menghela napasnya tatkala ia melihat Yang Chul-ki yang sudah tak bernapas lagi. Kecerdasan pimpinan Song dalam menutupi dosanya memanglah patut untuk diacungi jempol. Ia sengaja menghancurkan replika HP milik Taejun demi menguji sebesar apa kesungguhan Taeyong untuk mencurigainya. 이것 때문에 나 의심했니? 새끼가 네 동생 핸드폰을 어떻게 갖고 있었을까? 네 동생 양철기 짓이야. Setelah semua kecurigaan Taeyong telah hilang, pimpinan Song mengajak Taeyong untuk fokus kepada rencana mereka selanjutnya untuk menguasai semua perusahaan terbesar yang ada di Korea. Perusahaan yang menjadi target mereka berdua bernama Jungjin Group, sebuah perusahaan yang penuh akan kontroversi namun selalu menang dalam semua persidangan. Jungjin Group adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, salah satunya adalah handphone. Perusahaan itu dipimpin oleh seorang pemuda tampan bernama Tak Soo-ho. Di balik ketampanan sang CEO, Tak Soo-ho adalah seorang psikopat sadis berhati dingin yang hanya bisa tertawa setelah menyiksa seseorang hingga meninggoy. Hadirnya psikopat ini akan menambah keseruan lagi dalam drama kali ini. Langkah awal yang Taeyong dan pimpinan Song lakukan untuk menumbangkan Tak Soo-ho ialah membela para pekerja yang telah menjadi korban atas kelalaian Jungjin Group yang telah menyuruh para pekerjanya memakai bahan berbahaya yang menyebabkan beberapa pegawainya harus buta secara permanen. Di waktu yang sama, si cantik Nana masih mendalami kasus 7 tahun yang lalu yang kini semakin membuatnya janggal. Dikarenakan semua wanita yang meninggal adalah seorang artis yang bekerja di sebuah agensi yang bernama Jang Entertainment.
Kecurigaan mereka terhadap Jang Entertainment diperkuat lagi akan sebuah bukti yang ternyata Jang Entertainment mendapatkan gelontoran dana dari sebuah perusahaan yang bernama Bumjung Construction, sebuah perusahaan konstruksi biasa yang dimiliki oleh pimpinan Song yang mati-matian membebaskan Yang Chulki, padahal statusnya masih tersangka di kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Dalam tanda kutip, para artis yang bekerja di Jang Entertainment bisa jadi dibeli oleh pimpinan Song. Nah, yang harus Nana gali, ia harus mengetahui siapa yang menjadi dalang dari kematian para artis yang bekerja di Jang Entertainment dan apa motif dari terbunuhnya para artis muda itu. Nana yang ingin mengetahui lebih dalam lagi akan keterlibatan Jang Entertainment lantas langsung menggeretak CEO dari Jang Entertainment itu, yang membuat CEO Jang Entertainment itu blunder dengan mengatakan jika Jang Entertainment memang mendapatkan kocoran dana dari Bumjung Construction. Nana juga menggeretak pimpinan Song dengan mengatakan kejanggalan Bumjung Construction yang berinvestasi ke perusahaan kecil seperti Jang Entertainment. Hal itu membuat pimpinan Song sangat terkejut karena Nana bisa sejauh itu mengetahui apa yang selama ini ia tutupi. Nana yang melihat raut wajah mantan pacarnya yang seperti penuh kecurigaan lantas mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat yang sangat jauh. Berbekal perasaan yang masih keduanya miliki, Nana memanfaatkan perasaan itu dengan menghasut Taeyong agar kembali menaruh kecurigaannya terhadap pimpinan Song, dengan tujuan agar Taeyong tidak mau lagi dimanfaatkan oleh pimpinan Song. Karena bagi Nana, orang yang menjadi penghalang bagi dirinya adalah Taeyong seorang. Seperti sudah mengetahui pertemuan tertutup itu, pimpinan Song langsung meyakinkan kembali Taeyong jika dirinya tidak terlibat ke dalam semua kasus yang kini sedang didalami oleh Nana. Pimpinan Song juga mengungkapkan jika Nana adalah ancaman besar baginya dan mereka harus bertindak secepat mungkin. Di waktu yang sama, Nana yang sedang dalam perjalanan pulang mendapatkan gangguan yang hampir saja melenyapkan nyawanya. Kabar kecelakaan yang Nana alami sampai ke telinga Taeyong yang membuat Taeyong yang tak ingin Nana menjadi korban menyuruhnya untuk tidak lagi bermain-main dengan pimpinan Song. 트럭이 내 차로 돌진했어. 그러니까 확실한 근거 없이 함부로 건드리지 말랬잖아. 송혜상이 나 가만 안 놔둔대? 네 엄한 사람 잡지 말고 지금 상황 똑바로 파악해. 그래서 가만히 있으라고? 뭐가 계란인지 반인지 좀 알고 덤비란 뜻이야. 이해가 안 간다. 여기까지 왜 왔니? Taeyong yang sangat mengkhawatirkan keselamatan mantan pacarnya itu lantas menekan pimpinan Song untuk tidak bertingkah gegabah dalam menyentuh Nana. Pimpinan Song yang memang bukanlah otak dari kecelakaan Nana itu lantas marah besar kepada asistennya karena kini akibat kecerobohannya Taeyong kembali menaruh kecurigaan terhadapnya. Asisten pimpinan Song itu telah membiarkan CEO Jang Entertainment bertindak gegabah. Karena hal itu bisa saja membuat mereka berada di dalam ancaman yang sangat besar. Hal itu memang langsung terjadi karena Nana yang mendapatkan bukti atas apa yang telah CEO Jang Entertainment itu lakukan lantas bisa menekannya agar mau membuka mulut tentang keterlibatan Bumjung Construction dengan kematian 7 tahun yang lalu. Walaupun bekerja dengan penuh kecurigaan, Taeyong tetap menjalankan tugas dari pimpinan Song dengan sangat baik, dengan berhasil menggali bukti atas kejahatan yang telah Jungjin Group lakukan. 저렴하다는 이유 때문이었습니다.
그건 5번 상자 원가 분석 배치 회장님께서는 그때 이미 이 사실을 알고 있었습니까? 좋습니까? 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 Tak Suho mengundang Taeyong untuk datang ke rumahnya. Di rumah Tak Suho yang sangat mewah itu, Taeyong dibuat terkejut tatkala melihat pimpinan Song yang bertingkah layaknya hewan peliharaan di hadapan Tak Suho. Diceritakan, jiwa psikopat Tak Suho sudah muncul sejak ia masih kecil, yang mana saat itu Tak Suho yang masih berusia 10 tahun membinasakan nyawa supirnya sendiri hanya karena ingin mengetahui sekuat apa manusia jika dihantam menggunakan batu bata. Di samping itu, kita diperlihatkan Yeongmi yang ternyata telah mendatangani kontrak di Jang Entertainment. Ia yang ingin menjadi seorang artis dengan sangat mudah harus mau melayani hawa nafsu dari pria hidung belang terlebih dahulu sebagai syarat dari Jang Entertainment untuk para artisnya yang ingin cepat meraih cita-citanya. Di perjalanan pulang, Yeongmi tak sengaja bertemu kembali dengan Taeyong yang sudah mengetahui jika sebelum adiknya meninggal, sang adik terlebih dahulu mengirimkan paket kepada Yeongmi. Taeyong lantas menanyakan isi di dalam paket yang dikirimkan oleh adiknya itu. Dengan sedikit terpaksa, Yeongmi berkata jika di dalam paket itu berisi sebuah flash disk. Sedikit bocoran, setiap orang yang melihat flash disk itu akan meninggal dunia, contohnya adik Taeyong. Kembali ke cerita, Taeyong kembali didatangi pimpinan Song yang ingin agar Taeyong berhenti melawan Jungjin Group dengan alasan Tak Suho yang telah menawarkan jumlah yang cukup fantastis untuk mereka. Taeyong yang curiga akan hubungan antara Tak Suho dengan pimpinan Song itu lantas menolak ajakan tersebut. Bahkan ia juga curiga jika Tak Suho bukan sekedar untuk menawarkan uang saja, melainkan memiliki bukti atas dosa pimpinan Song. Pimpinan Song benar-benar dibuat jengkel karena kini Taeyong benar-benar secara terang-terangan melawan kehendaknya. Keterkejutan pimpinan Song tak sampai itu saja, karena di waktu itu ada seorang pemuda yang ingin belajar menjadi seorang pengacara kepada Taeyong. Dan ternyata pemuda tersebut adalah anak pimpinan Song yang bernama Daejin yang siap menghancurkan Jungjin Group bersama Taeyong. Di samping itu, Nana sedang menggali beberapa informasi tambahan dari Yeongmi yang diketahui mendapatkan tawaran besar dari Jang Entertainment. Akan tetapi semua usahanya itu sia-sia karena Yeongmi memilih untuk tutup mulut. Yeongmi secara spesial akan dijadikan sebagai pemeran utama di acara televisi Jang Entertainment. Namun sebelum itu, Yeongmi harus terlebih dahulu menemui investor Jang Entertainment untuk penandatanganan kontrak. Investor yang mereka temui ternyata pimpinan Song yang entah apa alasannya rela mengeluarkan dana yang cukup besar hanya untuk menjadikan Yeongmi sebagai seorang pemeran utama. Pertemuan itu ternyata diketahui oleh Lee Taeyong yang membuatnya semakin curiga jika pimpinan Song sengaja mendekati Yeongmi agar Yeongmi tutup mulut seperti apa yang pimpinan Song lakukan kepada Yang Chulki. Mengingat Yang Chulki dan Yeongmi adalah orang yang terekam jelas ada di CCTV di hari adik Taeyong mengirimkan paket yang membawa kematian. Taeyong yang tak ingin Yeongmi bernasib sama dengan Yang Chulki lantas menemuinya. Akan tetapi, Yeongmi tidak akan mempercayai semua perkataan dari Taeyong karena Taeyong pernah mempermalukannya di sidang pemerkosaan. Di malam harinya, Yeongmi tak sengaja melihat sebuah flash disk yang tersembunyi di dalam sebuah mainan yang ia dapatkan dari seorang wanita misterius 7 tahun yang lalu. Saat Yeongmi melihat isi di dalam flash disk itu, seketika ia pun mengetahui alasan adik Taeyong dibunuh oleh seseorang.
Yongmi lantas memberitahu kabar tersebut kepada Taeyong dan hendak memberikan flashdisk itu kepadanya. Karena seburuk apapun Taeyong, hanya Taeyonglah seorang yang bisa membongkar apa yang ada di dalam flashdisk itu. Akan tetapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba seseorang menculiknya. HP Yongmi dibuang di sebuah jembatan yang penuh akan CCTV, dan hal itu cukup memberikan petunjuk bagi Taeyong untuk melacak keberadaan Yongmi. Shin lalu memperlihatkan seseorang yang mengambil buku harian milik Yongmi. Detektif kepercayaan Nana yang bernama Ma Dong-suk mendapatkan kabar dari kepolisian yang memberitahunya jika 1 jam sebelum HP Yongmi menghilang, Yongmi diketahui memberikan sebuah pesan kepada Taeyong. Nana lantas langsung menemui Taeyong. Akan tetapi Nana harus mendapatkan sikap dingin dari mantan pacarnya itu. Diceritakan, Yongmi diculik oleh pimpinan Song yang sudah menyewa seorang pembunuh bayaran. Di samping hilangnya Yongmi, persidangan antara Lee Taeyong melawan Jung Jin Group semakin memanas. Kini di persidangan pertama, Taeyong berhasil membuktikan dan menyudutkan pihak Jung Jin Group yang membuat Taksuho geram dibuatnya. Taksuho lantas meluapkan amarahnya kepada pimpinan Song yang sudah dianggap gagal dalam mengendalikan Taeyong. Taksuho memberikan kesempatan terakhirnya untuk pimpinan Song, dan jika pimpinan Song gagal lagi, maka ia akan memberitahu Taeyong tentang pimpinan Song yang menjadi dalang atas kematian adik Taeyong. Di waktu yang sama, Taeyong dan Nana akhirnya sepakat akan bekerja sama untuk mencari keberadaan Yongmi. Karena kini semuanya semakin jelas jika Yongmi, Jang Entertainment, juga pimpinan Song ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan 7 tahun yang lalu. Di waktu itu, mereka kedatangan pimpinan Song yang lantas mengetahui aliansi yang telah dibuat antara Taeyong dan si cantik Nana. Pimpinan Song lalu memberitahu Taksuho akan Nana yang sedang berusaha menggali kasus-kasus yang kini semakin terang. Sementara itu, asisten Taeyong dan detektif Ma berhasil menemukan keberadaan dari mobil yang menculik Yongmi. Dari rekaman CCTV itu, penculik Yongmi terlihat membuang sebuah puntung rokok yang pastinya akan meninggalkan sidik jari. Mereka lantas langsung bergegas mengambil puntung rokok itu. Dan setelah diperiksa, puntung rokok itu memiliki sidik jari dari seseorang yang bernama Cho Hyun-woo yang diketahui sebagai orang yang telah membunuh adik Taeyong. 오빠 동생 죽였나? Informasi tambahan juga didapatkan oleh detektif Ma yang berhasil menemukan sebuah kejanggalan dari rekaman dashboard milik Presiden Jang Entertainment. Di suatu hari, Yongmi dan temannya terlihat dibawa ke sebuah bangunan tua oleh Presiden Jang Entertainment. Di bangunan tua itu, ia juga menemukan pimpinan Song yang memasuki sebuah restoran yang bernama Namwon. Tak hanya pimpinan Song saja yang ke sana, 2 orang menteri hingga kepala kejaksaan juga terekam datang ke restoran Namwon itu bersama pimpinan Song. Berdasarkan rekaman CCTV itu, kini Nana semakin yakin jika Jang Entertainment dan pimpinan Song ada kaitannya dengan hilangnya Yongmi. Di waktu yang sama, Yongmi sendiri tersadar sudah berada di sebuah kamar yang telah terkunci dan diawasi secara langsung oleh Cho Hyun-woo. Biar mudah dikenal, kita panggil saja si killer. Taeyong sengaja mendatangi pimpinan Song dengan memberitahunya
jika si killer yang katanya telah meninggal dunia ternyata masih hidup dan kini sedang dicurigai sebagai penculik Yongmi. Taeyong sengaja melakukan itu untuk memancing pimpinan Song agar menemui si killer secara langsung demi memastikan kecurigaan akan hubungan pimpinan Song dengan si killer. Kecurigaan Taeyong akhirnya jelas setelah melihat secara langsung hubungan antara pimpinan Song dengan si killer. Setelah pertemuan tertutup itu, Taeyong langsung mengikuti si killer demi mengetahui keberadaan Yongmi. Namun naas bagi Taeyong karena si killer tak sebodoh pimpinan Song. Dari perkelahian itu, Taeyong berhasil merebut ponsel yang diberikan oleh pimpinan Song. 무슨 일이야? Taeyong benar-benar kecewa karena kini pimpinan Song yang telah ia anggap seperti kakaknya sendiri terbukti memiliki hubungan dengan pembunuh bayaran yang telah membunuh adiknya, dan ia mulai curiga jika pimpinan Song adalah otak yang telah membunuh adiknya sendiri. Taeyong mendapatkan luka cukup serius di bagian perutnya. Ia sengaja memberitahu dan menyuruh pimpinan Song untuk menjenguknya, untuk menanyakan semua hal yang selama ini ada di pikirannya. Sekuat apapun Taeyong ingin menanyakan keterlibatan pimpinan Song dalam kematian adiknya, Taeyong tak sanggup untuk menerima kenyataan itu. Karena pimpinan Song yang telah Taeyong anggap sebagai kakaknya sendiri sangat tak bisa Taeyong terima jika terbukti menjadi dalang atas kematian sang adik. Taeyong memberikan foto luka di tubuhnya untuk Nana selidiki. Hasil pemeriksaan menunjukkan jika luka yang ada di tubuh Taeyong berbeda dengan luka yang ada di tubuh para korban. Hal itu menunjukkan jika si killer bukan pembunuh dari kasus 7 tahun yang lalu. Di malam itu, Nana mendatangi restoran Namwon yang disinyalir digunakan oleh pimpinan Song menemui para menteri yang berkuasa. Di sana ia tak sengaja melihat menteri keuangan yang keluar dari sebuah ruangan. Di hari berikutnya, berita tentang si killer yang terlibat ke dalam kasus pembunuhan dan menghilangnya Yongmi sengaja disebarkan oleh Taeyong demi memancing si killer agar keluar dari persembunyiannya. Shin lalu memperlihatkan Taeyong yang sengaja mendatangi pimpinan Song untuk mencoba kembali menanyakan keterlibatannya atas kematian sang adik. Akan tetapi, lagi dan lagi, Taeyong tak sanggup menanyakan semua pertanyaan yang selama ini ada di benaknya. Ia hanya mengembalikan ponsel milik si killer yang diberikan oleh pimpinan Song. Langkah Taeyong dalam menyebarkan berita tentang si killer cukup efektif, karena berita itu membuat pimpinan Song kelabakan dalam melayani pertanyaan dari si killer, yang membuat si killer muak terhadap sikap pimpinan Song yang terlihat tidak mau bertanggung jawab atas si killer yang kini dinyatakan sebagai buronan. Si killer yang sakit hati lantas menghubungi Taeyong untuk memberikan sebuah informasi yang akan Taeyong sukai. 여기서 누구 만나기로 했는데요.
Belum juga Taeyong mendapatkan informasi, polisi terlebih dahulu datang menangkap si killer yang kini seorang buronan. Walaupun seperti itu, pimpinan Song berhasil membebaskan si killer dengan cara memperalat kepala kejaksaan yang tidak bisa berkutik di hadapan pimpinan Song. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada di balik kepala kejaksaan yang tak berkutik di hadapan pimpinan Song, Taeyong dan Nana lantas langsung mendatangi restoran Nanwon yang diketahui sebagai tempat mereka berkumpul. Di sana mereka mendapatkan sebuah pesan yang berisi potongan dari catatan milik Yongmi yang menghilang. Potongan catatan harian itu membahas restoran Namwon yang digunakan sebagai tempat para pejabat negara menyembunyikan dosa mereka. 범인은 아닌 것 같은데. 누구지? Pesan tersebut juga diterima oleh pimpinan Song yang membuat pimpinan Song ingin menutup restoran Namwon. Akan tetapi ternyata restoran Namwon itu dimiliki oleh Tak Suho yang tak ingin jika bisnis gelapnya itu ditutup hanya karena sebuah catatan yang bisa saja dipalsukan. Di sisi lain, penelusuran masih dilakukan oleh Nana dan Taeyong. Di gedung tua itu, mereka tak sengaja melihat asisten Jang Entertainment yang berkeliaran di sana. Setelah diinterogasi, ternyata orang yang telah mengambil catatan milik Yongmi adalah dirinya, yang sengaja ingin mencari keberadaan Yongmi tanpa diketahui oleh Presiden Jang Entertainment. Namun naas bagi Nana dan Taeyong, karena ternyata catatan harian Yongmi itu telah dicuri oleh Hae-jin, teman Yongmi di Jang Entertainment. Hae-jin membawa catatan harian itu kepada pimpinan Song dan ia meminta harga yang cukup tinggi untuknya agar tutup mulut. Setelah membaca semua isi di dalam buku catatan harian itu, pimpinan Song lantas langsung menyuruh asistennya untuk menutup restoran Namwon tanpa harus takut lagi kepada Tak Suho. Akan tetapi setibanya ia di sana, ia malah melihat Taeyong yang sudah berhasil menemukan tempat rahasia yang biasa digunakan oleh pimpinan Song untuk melakukan bisnis gelapnya. Di sana, Taeyong dan Nana melihat sebuah kamar yang cukup mewah yang mungkin saja digunakan sebagai jasa seksual untuk kalangan pejabat dan menteri yang berkuasa di Korea. 여기가 성상납 장소라는 거네. 성상납 동영상? 근데 오빠 동생은 왜? Saat malam hari semakin larut, pimpinan Song dibuat terkejut tatkala melihat Taeyong yang sudah ada di dalam restoran Namwon. Di sana, semua pertanyaan tentang sang adik yang selama ini menjadi beban di hidupnya akhirnya terjawab. 우리 다 때려치우고 그래서 내 동생도 죽였어? 너도 죽였어야 한다. 형이 실수했네. 내 동생 죽이고 나까지 완벽하게 죽였어야. 걔 왜 죽였냐고! 그러니까 내 동생처럼? 나 걔 무조건 찾아. Di waktu yang sama, Yongmi ternyata dikurung di rumah Tak Suho yang akan menjadikan Yongmi sebagai kelinci percobaan untuk memuaskan nafsu psikopatnya. 안녕. Di hari berikutnya, Taeyong yang mengunjungi makam sang adik dikejutkan akan kehadiran pimpinan Song dan Dae-jin yang juga datang ke sana untuk berziarah ke makam Tae-jun. Dan ternyata diketahui Tae-jun adalah teman satu-satunya yang selalu menolong Dae-jin saat Dae-jin mendapatkan bulian dari teman sekelasnya.
Tim Taeyong dan Nana kini menargetkan Jaksa Agung sebagai orang pertama yang akan mereka hancurkan. Berbekal informasi yang mereka miliki, Taeyong berhasil menemukan wanita simpanan milik Jaksa Agung yang membuatnya bisa memiliki akses untuk masuk ke rumah pribadi milik Jaksa Agung. Di sana, dibantu teman detektif Ma, Taeyong berhasil membuka sebuah berangkas yang berisi semua kejahatan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Dimulai dari skandal wanita, suap menyuap, hingga korupsi tersusun rapih di dalam berangkas itu yang membuat Taeyong memiliki banyak bukti untuk menumbangkan Jaksa Agung. 성 회장이 보내서 왔나? 황금, 무기명 채권, 부류의 권력을 여자나 끼고 쳐놀면서 있다. Taeyong langsung menemui pimpinan Song dan memberitahunya jika apa yang terjadi kepada Jaksa Agung adalah langkah awal ia untuk menghancurkan pimpinan Song. 겁나 잘하니까. 간 권력과 돈의 카르텔이야. 당장 장영미 데려다 놔. Merasa situasi semakin tidak memungkinkan, pimpinan Song bersama Tak Suho menemui Menteri Hukum di Korea. Menteri Hukum itu adalah ayah si cantik Nana, yang entah apa tujuan pimpinan Song menemuinya. 힘을 위해서라도 오늘 자리는 중요할 것 같은데요. Di belahan kota Seoul yang berbeda, Taeyong dan Nana masih menunggu informasi dari asisten Jang Entertainment yang mempunyai beberapa foto dari catatan harian milik Yongmi. Setelah semalaman penuh mereka menunggu, akhirnya asisten Jang Entertainment itu pun buka mulut akan keberadaan flashdisk yang selama ini membawa kematian. 실종된 찾아와 주실 거죠? 네. 얘는 이 오르골을 왜 주고 간 걸까? Taeyong langsung bergegas pergi ke rumah Yongmi untuk mengambil flashdisk itu. Akan tetapi, setibanya ia di sana, ia mendapati asisten pimpinan Song yang sudah mendapatkan flashdisk tersebut. Flashdisk itu berisi sebuah rekaman tentang para menteri Korea yang menyewa artis dari Jang Entertainment untuk menjadi wanita pemuas nafsu mereka. Suatu waktu, Nana didatangi Haejin, teman Yongmi yang mengaku jika ia terlibat ke dalam skandal seksual di restoran Namwon. Saat Nana menanyakan siapa yang telah merasakan serambi lempit milik Haejin, betapa terkejutnya Nana karena ternyata ayahnya terlibat ke dalam skandal seksual di restoran Namwon itu. Nana sangat terpukul akan kesaksian itu karena ia tak percaya jika sang ayah yang selalu menjadi pelindung bagi dirinya ternyata terlibat ke dalam kasus seksual yang sangat hina. Apa yang dilakukan Haejin adalah perintah langsung dari pimpinan Song sebagai ancaman untuk ayah Nana agar ayah Nana menghentikan semua kasus yang saat ini sedang Nana selidiki. Nana memberikan rekaman kesaksian Haejin itu kepada sang ayah, dan sang ayah tidak menyangkal kesaksian itu. Sang ayah juga sangat tersiksa akan perbuatan yang pernah ia lakukan, karena berkat hal itu, ia kini harus menjadi seorang boneka yang takut akan dosa yang telah ia perbuat.
Taeyong yang mengetahui jika semua yang terjadi kepada Nana adalah tindakan yang dilakukan oleh pimpinan Song, lantas langsung menemuinya. Di sana, Taeyong sangat kecewa akan sikap pengecut yang pimpinan Song lakukan. Dan ia bersumpah akan memberikan apa yang saat ini dirasakan oleh Nana kepada pimpinan Song dengan menjadikan Daejin sebagai seorang anak yang kecewa kepada ayahnya karena telah tega membunuh sahabat sejatinya sendiri. Diceritakan 7 tahun yang lalu, senior Nana yang bernama Ibu Kim adalah kejaksaan yang menangani kasus kematian pertama. Ayah Nana yang saat itu menjadi kepala kejaksaan menyuruhnya untuk menutup kasus itu karena dirinya terlibat ke dalam praktek prostitusi yang disediakan oleh restoran Namwon. Dan akibat hal itu, ayah Nana tidak bisa berkutik di hadapan pimpinan Song. Tak hanya itu saja, Ibu Kim juga adalah jaksa yang membela Taeyong di persidangan yang membuatnya gagal dalam menegakkan keadilan karena telah membebaskan si killer yang pada dasarnya ia sudah mengetahui fakta yang sebenarnya atas kematian adik Taeyong. Kembali ke masa sekarang, kesedihan dan kekecewaan yang Nana derita tak menggendarkan dirinya untuk menegakkan keadilan. Ia langsung menemui pimpinan Song secara langsung dan menegaskan jika apa yang pimpinan Song lakukan tidak akan membuatnya mundur untuk menghancurkan pimpinan Song, walaupun ia sendiri harus mengorbankan nama baik sang ayah. Nana benar-benar dalam membuktikan ucapannya. Ia langsung menyuruh ayahnya untuk berhenti menjadi seorang menteri dan menyuruhnya untuk terus bersembunyi di balik dosa yang terus menjadikannya boneka mainan milik pimpinan Song. Di suatu malam, Taeyong mengumpulkan 2 menteri bersama pimpinan Song. Ia juga menunjukkan rekaman yang menjadi bukti akan prostitusi yang telah mereka lakukan. Keterkejutan mereka tak sampai itu saja, karena di waktu itu Nana juga datang ke sana untuk menangkap 2 menteri itu atas kasus prostitusi, sekaligus membuktikan kepada pimpinan Song jika apa yang ia katakan benar-benar akan terjadi. Setelah penangkapan itu, pimpinan Song dan Tak Suho kembali menekan ayah Nana untuk segera mengambil tindakan atas apa yang kini Nana lakukan. Tak Suho juga mengancam akan membunuh Nana jika ayah Nana tidak segera menghentikan Nana. 뭐 하고 있는 거야? 진짜 고집 세시네. 짜증나게. 자꾸 이러시면 위험해져요. Di malam yang dingin itu, kita lalu diperlihatkan Nana yang didatangi Tak Suho, si psikopat. Entah apa yang terjadi kepada Nana, karena setelah itu tiba-tiba Nana tidak bisa dihubungi. Taeyong juga pergi ke rumah Nana untuk memastikan keselamatannya. Namun naas bagi Taeyong, karena Nana sudah tidak ada di rumahnya. Sepulangnya dari rumah Nana, Taeyong dikejutkan akan sebuah peristiwa yang menewaskan seorang jaksa. Jaksa yang bunuh diri itu adalah ayah Nana yang ingin agar Nana leluasa dalam membongkar semua kasus yang terjadi tanpa ada rasa takut kepada ayahnya. Kematian sang ayah membuat pukulan yang begitu besar bagi Nana. Tak Suho yang masih memiliki rencana khusus buat Nana mampu berakting dengan baik yang membuat Taeyong sangat geram kepada psikopat itu. Sebelum melakukan aksi bundirnya itu, ayah Nana terlebih dahulu menyusun kasus yang terjadi dengan sedetail mungkin. Dan di susunan itu, pimpinan Song adalah orang yang paling berperan di balik semua yang terjadi. Di dalam surat wasiat itu, ayah Nana juga menyebutkan jika Nana tak akan bisa menangkap pimpinan Song, karena pimpinan Song tidak pernah meninggalkan sedikit pun jejak yang menyeret dirinya. Di akhir surat, sang ayah juga menuliskan jika Nana harus berhati-hati kepada Tak Suho, si psikopat.
Sementara itu, Taksuho sendiri mendapatkan perlawanan dari Yongmi yang berhasil menyandra Taksuho. Ia lantas memintanya untuk menelpon polisi untuk memberitahu kepolisian jika dirinya disekap di rumah Taksuho. Di saat polisi setempat yang mendapatkan laporan Yongmi itu mendatangi rumah Taksuho, secara kebetulan Nana tiba di sana yang membuat Nana mengetahui telepon dari Yongmi yang disekap di sana. 감금이라고 했을 때 딱 장난 전화인 줄 알았는데 혹시나 해서 출동 나왔습니다. 자, 그럼 수고하십시오. Sementara itu, Taeyong berhasil mencuri HP milik pimpinan Song yang biasa dipakai untuk menghubungi si killer. Di waktu itu, Taeyong mendapatkan kabar dari Nana yang memberitahunya jika ia sedang ada di rumah Taksuho. Mendengar Nana yang ada di rumah Taksuho, Taeyong lantas langsung bergegas menyusulnya karena ia tahu jika Taksuho akan melancarkan aksinya. Di rumah Taksuho sendiri, Nana yang sedang berkeliling melihat rumah Taksuho dibuat terkejut tatkala melihat sebuah ruangan yang penuh akan kunci gembok. Kamar itu adalah kamar yang Taksuho pakai untuk menyandra Yongmi. Setelah sekian lama, akhirnya Taeyong pun sampai di rumah Taksuho. Ia langsung bergegas mencari keberadaan Nana yang menyebutkan jika ia dikurung di basement milik Taksuho. 누나야! 누나 괜찮아? Setelah berhasil membebaskan Nana, mereka dikejutkan akan kehadiran pimpinan Song yang panik karena HP-nya dicuri Taeyong. Di momen itu, dengan kepintarannya, Taeyong berhasil memanas-manasi mereka untuk memindahkan Yongmi dari tempat itu. Apa yang semuanya terjadi ternyata rencana dari Nana yang sengaja ingin memberikan ponsel untuk Yongmi pakai. Singkat cerita, pimpinan Song akhirnya memakan umpan yang Taeyong tabur. Ia menyuruh asistennya untuk memindahkan Yongmi. Pimpinan Song juga menyuruh asistennya untuk membunuh si killer. Karena hanya si killer, orang yang bisa membongkar semua keterlibatan pimpinan Song dalam mendalangi restoran Namwon. Kembali ke Taeyong dan tim. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Yongmi dipindahkan. Mereka langsung mengikuti GPS dari HP yang telah Nana berikan. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka kehilangan jejak. Di tempat itu, Taeyong menyadari sesuatu jika ia pernah berjalan di jalanan itu bersama pimpinan Song. Seketika itu ia pun sadar jika Yongmi pasti dibawa ke villa milik pimpinan Song yang tak jauh dari tempat itu. Kedatangan mereka ke villa itu menggagalkan aksi asisten pimpinan Song dalam membunuh si killer. Hal itu akan berdampak besar bagi pimpinan Song, karena kini si killer pasti akan membencinya dan akan mengungkap semua perbuatan pimpinan Song. Bebasnya Yongmi menambah bukti yang mereka dapatkan, dan mereka berencana akan menyebarkan video di flashdisk kematian berbarengan dengan kesaksian dari Yongmi. Namun sayang, rencana mereka kembali dijegal oleh pimpinan Song yang menyuruh kepala kejaksaan untuk memberhentikan Nana sebagai seorang jaksa. Ibu Kim yang sudah menyusun rencana dengan mendiang ayah Nana memberikan semua berkas yang telah ia susun rapi. Ia juga menyuruh agar Nana untuk segera mengungkap kasus itu tanpa menghiraukan kepala kejaksaan. Bebasnya Yongmi tentu saja membuat pihak pimpinan Song dan Taksuho ketar-ketir.
Tak Soo-ho yang tak ingin semua kejahatannya terungkap lantas berencana akan membunuh Tae-yong dan Nana. Sebelum itu, Tak Soo-ho didatangi si killer yang meminta bantuan untuk membalaskan dendamnya kepada pimpinan Song. Tak Soo-ho bersedia memberikan bantuan untuk si killer. Namun sebelum itu, si killer harus terlebih dahulu membunuh Yong-mi sebelum Yong-mi memberikan kesaksiannya. Di malam itu, si killer langsung beraksi dengan berpura-pura menjadi seorang dokter. Akan tetapi, ternyata semuanya sudah dikantongi Tae-yong dan tim yang sudah menebak jika si killer pasti akan datang ke sana untuk membunuh Yong-mi. Entah apa yang Tae-yong dan si killer bahas, karena setelah itu si killer meminta pimpinan Song dan Tak Soo-ho untuk menemuinya. Di sana, si killer memancing mereka berdua untuk menjabarkan seperti apa cara kerja restoran Namwon. Pimpinan Song menyediakan artis dari Jang Entertainment untuk menjadi pemuas nafsu para pejabat. Setelah serambi lempit para artis itu tidak enak lagi, pimpinan Song mengirim artis-artis itu untuk menjadi mainan Tak Soo-ho. Dan Tak Soo-ho lah yang membunuh para artis itu untuk memenuhi kebutuhan nafsu psikopatnya. Obrolan mereka direkam langsung oleh si killer yang sudah direncanakan bersama Tae-yong. Si killer langsung diamankan oleh Nana karena setelah pertemuan itu pimpinan Song pasti akan membunuh si killer karena kini si killer adalah kunci utama untuk menangkap pimpinan Song. Untuk melindungi si killer dari pimpinan Song, Nana mempercepat penahanannya karena nanti di persidangan kesaksian si killer sangat dibutuhkan untuk membongkar semua kejahatan pimpinan Song. Usaha yang Nana lakukan itu sia-sia karena di hari berikutnya si killer ditemukan tewas setelah melakukan bunuh diri. Kematian si killer dituduhkan kepada Tae-yong yang katanya telah menyebabkan si killer depresi dan membunuh dirinya sendiri karena diperas oleh Tae-yong. Tae-yong lantas ditangkap oleh pihak kepolisian atas tuduhan pemerasan yang menyebabkan kematian si killer. Apa yang semuanya terjadi lagi dan lagi adalah langkah yang dilakukan oleh pimpinan Song yang tak ingin jika semua usahanya sia-sia hanya karena si killer yang mengkhianatinya. Di kantor polisi, pimpinan Song kembali mendatangi Tae-yong yang mengajaknya untuk kembali bergabung dengan dirinya. Di akhir obrolan, pimpinan Song mengatakan jika Tae-yong terus membongkar kesalahannya, maka dosa yang pernah mereka lakukan saat dipilak milik pimpinan Song juga akan ikut terbongkar. Scene lalu berpindah. Kita diperlihatkan Dae-jin yang mengambil rekaman milik si killer yang berisi kesaksian pimpinan Song dan Tak Soo-ho. Dae-jin yang telah mengetahui semua kejahatan ayahnya lantas mendesak sang ayah untuk menjelaskan semuanya. Dengan semua kesombongannya, pimpinan Song malah berkata jika uang dan kekuasaan adalah keadilan yang sesungguhnya. Di waktu yang sama, publik Korea dibuat gempar oleh sebuah artikel yang mengabarkan praktek prostitusi seksual yang dilakukan oleh para menteri yang menjabat di restoran Namwon. Hal itu tentu saja membuat pimpinan Song sangat terpukul karena kini semua usahanya kembali dihancurkan oleh Tae-yong. Di malam itu, Dae-jin si anak goblok menghancurkan satu-satunya bukti tentang keterlibatan pimpinan Song. Setelah rekaman itu hancur dan si killer meninggal, kini pimpinan Song benar-benar aman karena tak ada lagi bukti yang bisa menangkapnya. 우리 애들한테 사과하면 수술비 치료비 다 준다고요. 당장 무릎 꿇고 사과해요. 아빠 하지 마. 아빠 하지 마. 하지 마.
Kecerdasan pimpinan Song tak sampai itu saja. Ia juga melimpahkan semua tuduhannya kepada Tak Su-ho dengan memberikan sebuah catatan keuangan milik restoran Namwon yang menambah bukti jika restoran Namwon itu adalah milik Tak Su-ho. Taeyong yang tak ridho jika pimpinan Song bisa bebas begitu saja, lantas langsung berencana akan mempublikasikan rekaman milik si killer. Namun sayang, rekaman itu telah hilang dan dihancurkan oleh Dae-jin. Dae-jin si anak goblok mengakui semua perbuatannya kepada Taeyong, dan hal itu tentu saja memancing amarah yang sangat besar untuk Taeyong. 아버지가 내 동생한테 무슨 짓을 했는데? 난 진심으로 네 아버지하고 네가 아버지도 어쩔 수 없었을 거예요. Di malam harinya, Taeyong didatangi asisten pimpinan Song yang datang tanpa perintah dari pimpinan Song. Kedatangannya ke sana untuk membunuh Taeyong, namun untungnya aksinya gagal total. 역시 다 끝내. Dengan kepintarannya, Taeyong memanfaatkan kebodohan asisten pimpinan Song itu yang membuat asisten pimpinan Song itu harus mendapatkan hukuman yang sangat menyakitkan. Merasa semua pengorbanannya tak dihargai lagi oleh pimpinan Song, asisten itu memberikan kesaksian kepada media jika pimpinan Song adalah orang yang telah menyuruhnya menculik Yongmi dan menyuruhnya membawa ke rumah Tak Su-ho. Singkat cerita, pada akhirnya sidang untuk mengungkap siapa yang menculik Yongmi pun dimulai. Asisten pimpinan Song yang kini ada di pihak Tak Su-ho harus ditangkap oleh polisi karena terbukti di CCTV telah membunuh si killer. Di persidangan itu, Tak Su-ho berhasil menghancurkan mental psikolog Yongmi yang membuat Yongmi tak bisa berkata sepatah kata pun. Namun untungnya, Taeyong berhasil mengembalikan kepercayaan Yongmi yang membuat Yongmi bersaksi jika yang menculik dirinya adalah Tak Su-ho. Kesaksian Yongmi diperkuat dengan rekaman CCTV yang berhasil direkam oleh si killer. Dan tentu saja hal itu semakin memberatkan pihak Tak Su-ho. Tak Su-ho benar-benar hancur. Ditambah kini pimpinan Song yang ia anggap sebagai hewan peliharaannya sendiri balik menyerang dirinya. Untuk menutup semua kasus itu, Tak Su-ho menculik dan hendak menghabisi Nana. Akan tetapi, Taeyong sudah mempersiapkan hal itu yang membuat kini Tak Su-ho tidak bisa berkutik lagi. 찾았어요. 이거 미친 개. Tertangkapnya Tak Su-ho tentu saja membuat Junjin Group kehilangan pimpinannya. Sebuah fakta juga terungkap. Ternyata di saat pimpinan Song menyuruh Taeyong untuk melawan Junjin Group, tujuan yang sebenarnya untuk menjatuhkan harga saham Junjin Group. Di saat harga saham itu hancur, pimpinan Song secara diam-diam membeli saham Junjin Group atas nama Dae-jin, yang kini membuat Dae-jin menjadi pemilik Junjin Group yang baru. Sungguh cara yang sangat membagongkan. Taeyong tak habis pikir dan salut akan strategi pimpinan Song yang membiarkan kekacauan terjadi di restoran Namwon untuk menjatuhkan Tak Su-ho. Taeyong yang tak ridho jika pimpinan Song bisa cuci tangan begitu saja setelah semua orang tertangkap, lantas berencana akan mengakui semua perbuatan yang pernah mereka lakukan bersama di villa milik pimpinan Song. Taeyong yang tak akan menginjakkan kaki lagi di rumah pimpinan Song itu terlebih dahulu menemui Dae-jin si anak goblok. Taeyong yang mengetahui jika Dae-jin sudah menganggap dirinya sebagai kakaknya sendiri lantas membuat sebuah rencana bersama Dae-jin.
Sepulangnya dari rumah pimpinan Song, Taeyong langsung menemui Nana dan memintanya untuk menjadi jaksa yang mengurus kasus pembunuhan yang pernah Taeyong dan pimpinan Song lakukan di villa pimpinan Song. Diceritakan, di villa itu Taeyong membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang katanya telah membunuh adiknya. Saat itu, Taeyong yang tak sanggup membunuh manusia dilanjutkan oleh pimpinan Song yang ingin menjadikan Taeyong sebagai anak buahnya. Di waktu yang sama, Daejin mendesak ayahnya untuk mengaku jika dirinya telah membunuh Taejun. Daejin juga merekam percakapan itu untuk ia jadikan bukti di pengadilan. Pimpinan Song mengetahui aksi Daejin yang merekam percakapan itu. Namun kini, pimpinan Song yang melihat kesungguhan Daejin untuk hidup dengan penuh kejujuran dan cara yang halal, lantas mengakui semua perbuatannya. Dimulai membunuh Taejun hingga mendalangi restoran Namwon juga ikut ia akui. Tak hanya itu saja, pimpinan Song juga mengaku jika dirinya telah membunuh orang-orang yang telah dia suruh untuk membunuh Taejun. Hal itu ia lakukan agar Taeyong bisa bebas, agar Taeyong bisa menjadi kakak yang terbaik untuk Daejin suatu hari nanti. Di persidangan, Daejin memberikan hasil rekaman itu dengan hati yang penuh pengorbanan. Ia harus mengorbankan ayahnya sendiri karena tak ingin ada lagi korban yang berjatuhan hanya karena akibat nafsu dan ambisi ayahnya sendiri. Sebelum pimpinan Song ditahan, ia terlebih dahulu memberikan sebuah jam tangan untuk Daejin. Jam tangan itu adalah jam tangan yang ia beli untuk Daejin di saat mereka masih miskin dahulu. Pimpinan Song juga mengundang Taeyong untuk datang ke villa miliknya. Di villa itu, pimpinan Song berbagi segelas whisky yang biasa mereka minum bersama. Namun sayang, Taeyong yang terlalu kecewa kepada pimpinan Song menolak segelas whisky itu dan memilih untuk kembali pulang. Di perjalanan, hati kecil Taeyong tak bisa berbohong jika ia memang sangat menyayangi pimpinan Song yang telah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Ia lantas kembali untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun setibanya di sana, Taeyong sangat terkejut tatkala melihat pimpinan Song yang tak bernyawa lagi. Dan film pun tamat, ditutup ending yang sungguh mengharukan. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.